Oke. Sekarang tentang naibul fa'il. Kemarin macam-macam fa'il sudah ya. Nah, nanti naibul fa'il ini pembahasannya mirip dengan fa'il ya. Yang membedakan adalah bentuk fiilnya. Kalau bentuk fiilnya aktif, maka yang ada adalah fa'il. Tapi kalau bentuk fiilnya pasif, maka yang ada adalah naibul fa'il. Ya. Ya. Maka macam-macam fa'il dan macam-macam naibul fa'il sama. Ya. Jadi bisa berupa isim mu'rab, isim zahir, fa'il zahir itu ya. Bisa berupa dhamir zahir dan bisa berupa dhamir mustatir. Ya. Begitupun naibul fa'il sama. Contohnya contoh misalkan ada PR nggak Bu sebelumnya? Nggak ada kan? Nggak ada, susah minggu kemarin. Nggak ada ya? Nggak ada. Kemarin udah mengerjakan cari fa'il surat Al-Alaq. Oh iya, udah. Al-Alaq sama surat Bulan Nusrah. Itu nama apa? Nah, misalkan ini contoh fa'il ya. Itu nama Contoh fa'il. Pertama fa'il dari isim zahir. Kataba Zaidun ad-darsa. Nah, berarti filenya mana ini? Fa'ilnya Zaidun. Zaidun berupa isim zahir karena letaknya setelah fi'il. Nah, sekarang berupa dhamir zahir atau dhamir baris ya. Baris. Yaktubuna. Mana filenya? Wow. Jamaah. Ya, filenya wawul jamaah atau berupa dhamir mustatir. Zaidun kataba. Filenya mana? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Ya. Nah, ini contoh fa'il. Kalau naibul fa'il ya tinggal dibalik. Bentuk fi'ilnya diubah ke bentuk pasif. Kutiba darsu. Berarti naibul fa'ilnya mana? Kutiba. Kutiba. Mana naibul fa'ilnya? Kutiba darsu. Diwajibkan. Ad-darsunya. Ya darsu ya. Ya. Naibul fa'ilnya ad-darsunya berupa isim zahir. Kalau di sini fa'ilnya Zaidun berupa isim zahir. Oh, hilang. Ya. Nah, gitu. Kalau berupa dhamir misalkan yuktabuna. Nah, berarti fa'ilnya mana? Waul jamaah. Ya, itu fa'il. Kalau yuktabuna berupa pasif fi'ilnya, maka naibul fa'ilnya waul jamaah. Berupa dhamir zahir atau dhamir baris. Ya. Nah, kalau misalkan
Ad-darsu kutiba. Kutiba kan pasif. Ya, berarti yang ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Sama domir mustatir. Domir mustatir huwa. Domir mustatir huwa. Ya, domir mustatir huwa kembali kepada ad-darsu. Ya, domir mustatir huwa kembali kepada ad-darsu. Ya. Nah, jadi bentuk naibul fa'il itu sama dengan bentuk fa'il. Ya, bisa berupa isim zahir atau bisa berupa domir zahir atau bisa berupa domir mustatir. Ya, yang membedakan tadi hanya bentuk fiilnya. Kalau fiilnya aktif, maka yang ada itu adalah fa'il, naibul fa'ilnya nggak ada. Tapi kalau bentuk fiilnya pasif, maka Berarti yang naibul ada fa'il. adalah naibul fa'il, fa'ilnya nggak ada. Itu aja. Ya, baik. Itu sebagai mukadimah tentang naibul fa'il. Berikutnya, yang utama di sini dibahas adalah pembentukan dari aktif ke pasif. Ya, naibul fa'il. Naib fa'il adalah isim yang dirofakkan setelah fi'il yang pasif. pasif. Yang ini udah belum Bu? Yang masdar muawwal udah kan ya? Belum, kayaknya belum. Belum Ustaz, di saya masih kosong tulisannya, baru tadi mau nanya. Baru mau nanya, tahunya takutnya saya pas nggak ada. Oh, Soalnya berarti masih belum ya kosong nih, masdar muawwal ya? coret-coret Ada ini coretannya dari atas. Nah, kalau nanya Kalau yang takutnya ini pas yang apa? Kemarin sampai domir mustatir aja ya? Kalau yang halaman 45 sudah Ustaz, udah ada 45 berarti coret-coretannya. 46 sekarang. Oh, sekarang 46 berarti ya? Ya. Iya. Oh, ya udah nanti naibul fa'il belum. Berikutnya ya. Tadi kan kita katakan bahwa fa'il itu bisa berupa isim zahir atau domir zahir atau domir mustatir. Ya. Tapi isim zahir sendiri itu nanti macamnya ada banyak. Ya, bisa berupa isim mausul gitu ya. Bisa berupa isim mausul, bisa berupa isim isyarah. Ya, bisa berupa masdar muawwal. Pokoknya kalau isim zahir itu kan fa'il yang disebutkan setelah fiilnya. Gitu ya. Nah, di sini fa'il bisa juga berupa dhamir munfasil. Munfasil. Kalau yang dhamir zahir yang baru yang telah diterangkan itu berupa dhamir mutasil, itu yang halaman berapa? Yang halaman 46 ini. Yang alif tasniyah, wawul jamaah, yaul mukhatabah, niswata, al-fa'ilah, na al-fa'ilah. Itu dhamir zahir berupa dhamir muttasil. Muttasil itu artinya nempel, nyambung. Ya. Selain berupa dhamir muttasil, fa'il bisa berupa dhamir munfasil. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Harus diawali oleh nafi. Ya, nafi. Harus nafi. Ada kata negatif dulu, ma atau la gitu ya. Kemudian disertai dengan adanya illa. Jadi ada nafi dan illa. Itu syaratnya. Ya. Jadi harus ada nafi dan ada istisna atau illa. Baru Harus ada nafi. Harus ada nafi dan istisna, illa. Ya. Sebenarnya nggak mesti illa ya, yang penting istisna. Ya. Nah, di sini kita ambil contoh ma hadhara illa anta. Artinya apa, Bu?
Tidak ada yang Tidak Tidak ada yang ada yang hadir kecuali kecuali kamu. kamu. Berarti yang hadir siapa? Kamu, ya. Makanya kalau dhamir munfasil ini harus didahului oleh nafi dan istisna. Ya, illa. Mahadara illa anta. Nah, di sini fa'ilnya berarti anta ini. Anta itu dhamir mutasil atau munfasil? Munfasil. Munfasil. Ya. Jangan lupa nanti dikasih tambahan. Dhamir munfasil itu setelah nafi dan istisna. Ya. Lalu dia bisa disebutkan menjadi fa'il berupa dhamir munfasil. Ya. Contoh lain. Maqama illa huwa. Artinya apa? Tidak ada yang berdiri Kecuali dia. Nah, tidak ada yang berdiri kecuali dia. Berarti yang berdiri siapa? Dia. Dia. Ya. Maka huwanya di sini sebagai fa'il berupa dhamir munfasil. Ingat harus selalu didahului oleh nafi dan istisna. Istisna di sini yang digunakan ila. Ilahnya sebenarnya boleh diganti dengan siwa. Siwa itu kan kecuali atau selain. Atau boleh dengan adatul istisna yang lain. Nanti akan kita pelajari macam-macam adatul istisna nanti pas pembahasan tentang isim-isim yang dinasabkan. Ya, nanti ada salah satunya mustasna. Ya, nanti akan kita pelajari apa saja yang termasuk adatul istisna atau kata yang digunakan sebagai istisna. Okay. Contoh lain, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba artikan. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. kecuali engkau. Berarti yang mengampuni dosa itu siapa? Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ini doa apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ya Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa anna abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, maka fa'ilnya dari yaghfiru adalah anta berupa dhamir munfasil. Nah, di sini didahului oleh nafi. Nafinya la. Juga didahului oleh istisna illa. Nah, gitu ya. Kemudian contoh lain ada dalam surah Al-Muzammil kalau salah ini ayat Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Coba artikan, Bu. Tidak ada yang mengetahui. yang mengetahui. Junud itu pasukan. Pasukan Tuhanmu kecuali dia. Ya. Berarti yang mengetahui pasukan Tuhanmu siapa? Dia. Itu kembali kepada Allah. Nah, jadi fa'ilnya adalah huwa berupa dhamir munfasil. Dan ini pun setelah didahului oleh nafi dan istisna. Ya. Oke. Coba ada yang bisa ngasih contoh? Maya Zununa. Ya. Coba kita ke bab dulu ya, Ustaz. Coba terjemahkan ke bahasa Arab. Tidak ada yang hadir kecuali kami. Mahadoro illa nahnu. Ya. Mahadoro illa nahnu. Fa'ilnya mana? Fa'il hadoro. Nahnu. Berupa dhamir munfasil. Ya. Oke, berupa dhamir munfasil. Oke.
Tidak ada yang La yukallifullahu tidak ada yang berbuka kecuali yang haid. Hah? Bukan yang haid, kecuali dia aja. La Berbuka itu aftara yuftiru. la yuk La yuftiru La illa yuftiru illahu. huwa au illa hiya. Ilahiyah. Illa hiya. Ya, kecuali dia. Ya, kecuali dia. Kecuali dia. Atau bisa diganti dengan isim zahir illal haid, kecuali yang haid. Ya, kecuali yang haid. Oke. Baik, itu fa'il berupa dhamir munfasil. Ya, fa'il berupa dhamir munfasil. Ya. Oke, berikutnya fa'il bisa berupa isim isyarah. Isim isyarah. Sebenarnya ini berupa fa'il zahir ya. Cuman bentuknya beda-beda, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, kalau yang mu'rab itu yang bisa berubah ya, seperti ja'a zaidun. Kalau ini berupa mabni, ja'a hadza. Ya. Jadi yang datang siapa? Dia. Ini. Ya, ada. Bisa orang ini, bisa apa gitu ya. Pokoknya ini. Ya, berupa isim isyarah mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il ya, fa'il zahir. Atau ja'at hadhihi, fa'ilnya adalah hadhihi, berupa isim isyarah. Okay. Kemudian bisa juga berupa isim mausul. Ya, bisa juga fa'il berupa isim mausul. Ingat kalau isim mausul itu harus ada apa? Silah mausul. Ada silah mausul. Silah mausul itu Bisa berupa kalimat setelah isim isim mausul mausul. langsung. Setelah isim mausul. Ya, silah mausul itu kalimat setelah isim mausul. Bentuknya bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah atau jumlah atau syibhu jumlah. Ya, contoh di sini hadara alladzi ghaba, telah hadir orang yang ghaib. Ghaba itu ghaib, enggak hadir. Nah, berarti fa'ilnya mana? loba. Masa ghaba? Fa'ilnya Alladzi. ya. Fa'ilnya alladzi, yang isim mausul. Ghaba itu adalah silah mausul dari alladzi, berupa jumlah fi'liyah ghaba itu ya. Baik. Aflahal ladzina amanu, telah beruntung. Aflaha itu artinya beruntung. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Nah, fa'ilnya mana? Alladzina berupa isim mausul, tapi mabni dia. Ya. Adapun silah mausulnya adalah amanu. Jumlah fi'liyah. Ya. Nah, ini contoh fa'il berupa isim mausul. Oke. Ini sebenarnya mudah ya, karena mirip dengan fa'il zahir. Ya. Nah, yang butuh pemahaman lebih adalah masdar muawwal ini. Ya. Berupa masdar muawwal. Ini banyak yang nggak hadir ya? Bu Isti. Bu Isti, Bu Desi, Bu ya Bu Desi kemana ya? Bu Tanti. Bu Tanti enggak ya? Tanti. Ada. Bu Desi lupa jangan-jangan. Bu Desi lupa kayaknya. Eyang juga nih. Eyang, terus siapa lagi? Bu Eli, Bu Ning, Dwi Kanti, Bu Lia, banyak. Oh iya banyak. Bu
Ya. Bulia ya, Bulia, Bu Eli, Bu siapa lagi? Udah ya? Bu Lia, Bu Eli, Bu Dikanti, Bu Ning, Bu Dikanti. Buning diganti. Apa-apa. Ini masdar awal masalahnya nanti agak Nggak apa-apa Ustaz. nanti kita Nanti ulang lagi ya, Bro, ya. dibahas lagi. Nanti Jadi di kita episode kita bahas lagi nih masdar awal. masdar muawwal Ya. Masdar Jadi masdar muawwal awal itu adalah gabungan antara an masdariyah masdariyah, ya. Gabungan masdariyah antara an masdariyah disebut an masdariyah. masdariyah An-nya disebut an masdariyah. Oh, aneh an disebut masdariyah. Ya, kenapa an disebut an masdariyah? Karena an di sini dia dengan isim setelah dengan fiil setelahnya bisa berubah menjadi masdar gitu. Oh. Makanya disebut an masdariyah. Ya. Jadi masdar muawwal itu berupa pertama gabungan antara an masdariyah dan fiil. Dan fiil. Ada dua, sebenarnya ada beberapa bentuk ya, cuman yang sering ditemukan dua bentuk ini. Pertama berupa an disebut an masdariyah dan setelahnya fiil. Atau berupa anna ya plus isimnya plus khobarnya. Anna itu kawannya siapa? Inna. Kawannya inna, ya bukan kawannya kana, ya kawannya inna. Nah, jadi anna isimnya plus khobarnya itu disebut masdar muawwal juga, dan bisa diubah ke bentuk masdar sebenarnya atau masdar sharih. Nah, kalau kita belajar tasrif, nah kita pernah belajar tasrif ya? Ya. Itu ada fiil madhi, ada fiil mudhari. Yang ketiga itu apa namanya? Masdar. Masdar. Nah, itu yang disebut dengan masdar sharih. Masdar sebenarnya. Seperti qara'a yaqra'u, bentuk masdarnya apa? Qira'atan. Ya. Kalau alima ya'lamu, bentuk masdarnya apa? Alimatan. Ilman. Ilman. Ilmu. Ya. Kalau fahima yafhamu. Fahman. Fahman. Kalau hadara yahduru. Huduran. Huduran. Ya. Huduran. Kalau istaghfara yastaghfiru. Istighfaran. Nah, ini berkaitan erat dengan tasrif, ya, khususnya bentuk masdar. Jadi kita nanti harus tahu kalau mau mengubah itu harus tahu bentuk masdarnya. Iya. Ya. Terus apa ya? Harus apa Nah, ini? jadi itu yang disebut dengan masdar sebenarnya atau masdar sharih. Masdar sharih. Ya. Jadi sekali lagi masdar muawwal, ingat, muawwal di sini artinya bukan pertama, bukan diawalkan, bukan, tapi ditakwil. Muawwal itu artinya diubah. Jadi masdar yang bisa diubah, yang bisa ditakwil, yang bisa ditafsirkan. Takwil itu tafsir, maksudnya bisa diubah. Ini banyak yang mengira masdar muawwal itu berarti masdarnya adanya di awal. Bukan. Ya. Muawwal di sini itu artinya bisa ditakwil atau bisa ditafsir. Bisa diubah. Berpikirnya gitu, Ustaz. Iya. Pasti orang ketika pertama kali membaca aja, ketika pertama kali membaca ini mengiranya dia adalah muawwal, takwil gitu ya. Apa itu keras? Baik, setelah kita mengetahui makna
dari masdar muawwal yaitu bentuk gabungan antara an masdariyah dan fiil. Jadi setelah an nanti ada fiil, ya, baik fiil madhi atau fiil mudhari biasanya. Atau bisa juga bentuknya berupa anna dan isimnya dan khobarnya. Masdar muawwal ini bisa diubah menjadi masdar sharih atau masdar sebenarnya. Ya, masdar sharih itu tadi bentuk ketiga dari tasrif. Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian bentuk masdar. Contoh, ya. Yasurruni an tanjaha. Kita perhatikan di sini ada bentuk masdar muawwal, yaitu an masdariyah dan setelahnya ada fiil. Jadi fiil mudhari. Ya. Ini disebut masdar muawwal yang terdiri dari an masdariyah dan fiil. An masdariyah, masdar muawwal ini bisa diubah ke bentuk masdar sharih atau masdar sebenarnya. Yang diubah ya yang bentuk fiilnya tanjaha. Najaha yanjahu, artinya sukses. Bentuk masdarnya apa? Najahun. Jadi yang di dalam kurung itu bentuk masdar sharihnya. Kok kepakai ini Ustaz Amir? Ya, najahunya itu. Ya. Atau contoh yang kedua yasuruni annaka najihun. Di sini masdar muawwalnya berbentuk anna, kemudian isimnya dan khobarnya. Anna isimnya domir ka. Isimnya domir. Ya, kaknya itu isim anna. Khobarnya najihun. Kabarnya. Di sini masdar muawwalnya berupa anna, isim dan khobarnya. Sama. Masdar muawwal bentuk ini pun bisa diubah ke bentuk masdar sharih. Ya. Yang diubah apanya? Yang diubah adalah khobar annanya. Khobar annanya di sini berupa isim fa'il. Isim fa'il kan itu berupa bentuk tasrif juga. Kan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim. Kemudian isim fa'il. Ya. Najihun. Maka najihun fi'il mudharinya tanjah tadi diubah ke bentuk masdar sharihnya yaitu najahu. Ya. Ini contoh kedua bentuk masdar muawwal. Yang pertama berupa an masdariyah dan fiil. Bentuk yang kedua berupa anna, isimnya dan khobarnya. Kedua-duanya bisa diubah ke bentuk masdar sharih. Masdar dari tanjah dan najihun sama-sama yaitu najahu. Oke. Sampai di situ bisa dipahami, Bu? Insyaallah Ustaz bisa. Oh ya. Selanjutnya ini kan kita sedang membahas tentang fa'il. Ya. Fa'il itu kan harus rafa. Ya. Fa'il itu harus ada fi'il sebelumnya. Di sini kalau kita perhatikan kata antanjah atau annaka najihun itu bentuknya memang bentuk kalimat sehingga tidak ada tanda rofaknya. Maka disebut fi mahalli rof'in sebagai fa'il dari fi'il apa? Fi'il mudhari. Yasurru. Yasurru itu artinya membahagiakan. Yasurru artinya apa? Membahagiakan. Ni artinya apa nih? Aku. Berarti dia di sini sebagai maf'ulun bi. Objek. Ya. Jadi membuat aku bahagia. Apa yang membuat aku bahagia? Antanjaha, kamu sukses.
Berarti yang membuat saya bahagia apa? Kamu sukses. Kamu sukses atau kesuksesan Sukses. kamu, Kamu sukses. ya. Maka masdar muawwalnya di sini itu sebagai fa'il zahir dari yasuru. Syaratnya apa? Disebutkan fi'il dan maf'ulun bihnya terlebih dahulu. Yasuruni atau yasurruka atau misalkan yasuru al-aba, membuat ayah bahagia. Atau yasuru al-umma, membuat ibu bahagia. Atau yasurul walidain, membuat kedua orang tua bahagia. Baru disebutkanlah fa'ilnya berupa masdar muawwal. Nah, gitu ya. Jadi masdar muawwal ini bisa sebagai fa'il apabila disebutkan sebelumnya fi'il dan maf'ulun bihnya. Ya. Di sini kalau diubah ke bentuk masdar sharih najahu. Kita lihat. Harokatnya apa, Bu? Najah. Najah fathah. Doma, yang mana? najahu. Yang kedua. Doma. Najahu, ya. Yang di dalam kurung. Yang Yang masdar sharihnya, Doma. Doma. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Ya. Kalau najahu itu kan bentuknya isim zahir, jadi bisa kelihatan tanda rofaknya. Sedangkan kalau antan jaha itu kan gabungan, sehingga tidak bisa kelihatan tanda rofaknya. Fi mahali. Nah, fi mahalli rofin. Ya. Nah, itu. Oke, contoh yang kedua, Bu, supaya lebih paham. Yajibu alaina an nasuma. Nasuma. Yajibu wajib alaina bagi kami. Apa yang wajib bagi kami? An-nasuma. Ya. Jadi an-nasuma ini disebut masdar apa? Muawwal. Masdar muawwal yang terdiri dari An dan fi'il. Nah, kalau kita ubah ke masdar sharihnya maka jadi as-saumu. as-saumu. Ya, karena masdar dari soma yasumu adalah sauman. Soma atau siam. Boleh dua, ya. Atau berupa anna dan isim dan khabarnya. Yajibu alaina annana nasumu. Wajib bagi kami untuk berpuasa. Bentuknya anna, isim dan khabarnya. Nah, maka ini bisa diubah ke bentuk maf'ul as-saum. Kata an-nasuma ataupun annana nasumu ini disebut masdar apa tadi namanya? Masdar muawwal. Ya. Disebut dengan masdar muawwal. Nah, posisinya dia sebagai fa'il. Dari fi'il apa? Yajib. Yajib itu artinya wajib. Wajib bagi kami. Wajib apa? Puasa. Wajib. Ya. An-nasuma atau annana nasumu. Nah, kalau diubah masdar sharih jadi as-saumu tu rafa. Karena sebagai fa'il. Nah, tanda rafanya dhammah zahir. Ya. Nah, ini tentang bentuk masdar muawwal. Jadi masdar muawwal bentuknya banyak sebenarnya, cuman yang kita pelajari atau yang banyak ditemukan itu bentuknya berupa an masdariyah dan fi'il. Gabungan antara an masdariyah dan fi'il. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari ya, tapi banyaknya memang fi'il mudhari. Ya. Atau bisa berupa anna dan isimnya dan khobarnya. Dan masdar muawwal ini bisa diubah ke bentuk masdar sharih. Ya. Ke bentuk masdar sharih.
Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Jadi kalau dalam satu kalimat ini kalau pakai masdar muawwal tetap harus ada maf'ulun bihnya juga ya Ustaz ya? Lengkap gitu. Kalau dia mau dijadikan sebagai fa'il. Karena Oh. nanti masdar muawwal itu kedudukannya beda-beda. Dia sama seperti isim zohir. Iya. Bisa berupa mubtada, bisa berupa fa'il, bisa berupa naibul fa'il, bisa berupa maf'ulun bih. Nah, kalau dia mau dijadikan sebagai fa'il, otomatis kan harus ada fi'il dulu. Iya, Ya. fi'il. Kemudian kalau fi'ilnya fi'il yang membutuhkan objek, maka harus disebutkan Maf'ulun bihnya. objeknya maf'ulun bihnya. Nah, maka Oke. bentuknya ya suruni antanjaha. Ya. Oke. Baik, kita lihat contoh-contoh lain ya. Nah, misalkan ahzana. Ahzana itu artinya membuat sedih. Oh, ahzana. Ya. Dan la tahzan. Nah, Ahzana. ahzanal muallima. Nah, berarti muallima sebagai apa itu? Sebagai masdar muawwal. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, makanya nasab. Jadi artinya apa? Saya membuat sedih. Bukan azan itu fi'il saya majhul, itu wa. Ya. Alifnya bagian dari membuat katanya. sedih guru. Membuat sedih muallim. Guru. Nah, fa'ilnya belum disebutkan. Belum. Apa? Misalkan pakai masdar muawwal. An 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 tagiba tagiba. an Tagiba itu goib, tidak hadir. Ya. Oh, karena Nah, jadi yang membuat sedih muallim itu apa? termasuk tidak hadiran. Kehadiran kamu. Tidak hadiran. Nah, maka antagiba itu adalah bentuk masdar muawwal. awal yang terdiri dari an masdariyah An dan fi'il. fi'il. Iya. Nah, posisinya di sini sebagai apa? Sebagai Fa'il. ya. Posisinya di sini sebagai fa'il. Fa'il dari ahzan. Ahzana. Nah, sekarang kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk masdar sharih, masdar sebenarnya. Nah, taghib, ghaba yaghibu. Masdarnya apa bentuk masdarnya? Waban. Ghaib atau ghiyab. Ghaib. Ghaib atau ghiyab. Ghiyabu. Nah, karena taghiba itu untuk anta, maka boleh ditambahkan ghiyabuka. Ya. Jadi kalau ka, domir ka-nya ini itu lihat fa'il dari taghibnya. Ya. Taghiba kan untuk anta. Kamu ghaib. Nah, berarti ghiyabuka. Ya. Kalau misalkan untuk domir huwa nanti ghiyabu hu. Ya, disesuaikan aja itu. Buhu. Ya. Ghiyabuhu. Nanti kalau nahnu ghiyabuna. Kalau anti ghiyabuki gitu ya. Antum ghiyabukum. Ya. Nah, yang penting ini ya ghiyabunya itu. Makanya dibaca rofa karena sebagai fa'il dari ahzana. Oke, kalau kita bentuk masdar muawwal dari anna coba. Ahzanal muallima anna. Anna apa? Isimnya nggak mesti harus domir ka ya. Bisa berupa apapun, misalkan anna toliba. Tolib artinya apa? Murid. Pelajar. Ahzanal muallima anna toliba ghaibun. Ya. Nah, membuat sedih muallim guru ketidakhadiran muridnya. Ya, kalau kita ubah ke masdar sharih apa kira-kira?
Oh, Sama. gila Iya, gibah. Bu, tapi nanti mudhof Bu. ilaihnya beda. Giyabu Iya, Bu. at-thalib. Oh, ditambahin. Nah, gitu. Karena di sini yang disebut kata at-thalib. Ya, isimnya berupa kata at-thalib. Ya, giyabut thalib. Jadi kalau mudhof ilaihnya itu disesuaikan dengan isim atau fa'il dari masdar muawwalnya. Oke, contoh lain, Bu, contoh lain. Akroma itu artinya memuliakan Memuliakan orang tua, kedua orang tua. orang dengan an yahfa. Ustaznya nge-freeze deh, Kak. Akromal walidain an yahfazal waladu al-Qur'ana. Quran. Wah, Perhatikan, Yakfa apa ya? yahfaz menghafal. hafal. Nah, kedua orang tua. Nah, Anak menghafal Quran. memuliakan Memuliakan kedua orang memuliakan Orang kedua tua. orang tua, hafalnya seorang anak Al-Qur'an. Jadi yang memuliakan kedua orang tua itu apa di sini? Menghafal Hafal Al-Quran. Anaknya hafal Anaknya hafal Quran. Quran. Ya, berarti fa'il dari akroma itu berupa an yahfazo. An yahfazo al-waladu. Ya, berupa masdar muawwal yang terdiri di sini dari apa? Anak Dari An an. masdariyah, kemudian yahfaz dan fi'il. Ya. Ya, yang terdiri dari an, masdariyah dan fi'ilnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ubah coba Bu ke bentuk masdar sorenya. Nah, Akromal diubah fi'ilnya. ini Fi'ilnya di sini yahfaz. Yahfazu. Masdarnya apa? iya Hafizah yahfazu. Iya, Hifzan. hifzon. Berarti hifzu al-walad Al-Quran. Hifzu awalad. Nah, anaknya hafal Quran. Jadi masdar sorihnya hifzunya. Ya. Nah, ini hifzu masdar sorihnya. Ya. Adapun mudhof ilaihnya al-walad diambil dari mana? Diambil dari fa'il yahfazu tadi. Ya. Baik. Nah, kalau kita bentuk dari ini Bu, dari anna dan isim dan khobarnya coba. Akramal walidaini anna Anak al-walada yah yahfizu. yahfazu Yahfazu. yahfazul Qur'an. Ya, kalau diubah ya sama bentuk masdar sorrynya. Hifzu. Hifzul waladi al-Qur'an. Nah, di sini berupa masdar muawwalnya berupa anna dan isimnya dan khobarnya.
Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Masih bingung, Ustaz. Masih bingung, Ustaz. Masih bingung. Ya. Loadingnya lama nih, Ustaz. Ya. Makanya saya tadi sampaikan di awal, memang Susah. Mas Dharma awal ini nggak bisa sekali ya. Iya. Nanti insya Allah kita akan juga, ini di masdarnya. Apa-apa. Makanya Karena tadi lihat belum ada karena PPM. memang gini Bu, sebenarnya kalau untuk menentukan masdar muawalnya gampang. Setiap ada an plus fiil itu masdar muawal. Ya. Setiap ada anna, ada isimnya, ada khobarnya, itu masdar muawal. Anna aja ya, bukan inna. Hanya anna, bukan inna. Kalau inna enggak. Ya. Anna, oke. Anna saja, kalau inna enggak. Nah, cuman nanti yang membingungkan itu menentukan kedudukannya. Masdarnya. Nah, sebelum masdarnya dulu menentukan kedudukannya. Apakah dia sebagai fa'il? Oh ya. Apakah dia sebagai maf'ulun bi? Maf'ulun bi. Apakah dia sebagai mubtada? Nanti banyak macamnya. Ah, itu dia. Sebenarnya gini, Bu. Wow. Ini itu sama seperti isim biasa. Ya. Sama seperti isim biasa. Misalkan kata hifzu saja. Itu kan isim biasa. Bentuknya masdar. Dia bisa sebagai fa'il. Bisa sebagai mubtada juga. Misalkan hifzul Qur'ani khairun. Menghafal Al-Quran adalah hal yang baik. Maka hifzu di sini sebagai apa? Khairun. Nah, saya tulis nih. Hifzul Qur'ani khairun. Nah, maka hifzu di sini sebagai apa kedudukannya? Ada. Sebagai mubtada, khairun sebagai khobar. Ada. Ya. Maka nanti masdar muawalnya bisa juga dijadikan sebagai mubtada. Ya. Misalkan an yahfazul Qur'an khairun. Annal walada yahfazul Qur'an khairun. Ya. Ibu bentar, ini lowbat, saya ambil charger dulu. Iya, Ustaz. Hifzul Quran khairun. Oh, itu pakai itunya ya. Amalan. Mata saya udah lobet. Tidur. Ngantuk ya, bener ngantuk. Bil ngopi gak, Bu? Ada. Harusnya Mas sambil ngopi nih, Ustaz. Biasanya sambil ngopi biasanya. Kita sambil ngopi ya. Ada. Ya, jadi hifzul Qur'ani khairun. Nah, berarti kan di sini hifzu bisa sebagai mubtada. Tapi tadi hifzul akramal walidaini hifzul walad Al-Qur'an bisa juga sebagai fa'il. Ya. Jadi sebenarnya gini, kata-kata itu kan kedudukannya bisa berubah-berubah. Iya. Ya, Iya. Itu Qur'annya khair. Itu berubah itu. dia bisa sebagai jar gak? Bisa. Al-Kitabu li Muhammadin. Ya. Kemudian dia bisa sebagai mubtada gak? Bisa. Muhammadun muslimun. Ya. Bisa sebagai khobar? Bisa. Hadza Muhammadun. Bisa sebagai isim kana? Bisa. Kana Muhammadun musliman. Bisa sebagai isim inna? Bisa. Inna Muhammadan muslimun. Nah gitu. Jadi sekarang
ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, itulah pentingnya kita punya apa ya namanya, kerangka nahwu itu ya. Jadi satu kata itu bisa memiliki beberapa kedudukan, ya. Bisa dia sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai maf'ulun bih, sebagai mubtada, sebagai khobar mubtada, banyak. Tergantung kedudukan dia di dalam kalimat, ya. Nah, begitupun masdar muawwal ini. Karena masdar muawwal itu isim dan bisa diubah ke bentuk masdar sharih dan masdar sharihnya sendiri itu adalah isim, berarti dia pun bisa memiliki beberapa kedudukan. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ulun bih, bisa sebagai mubtada, gitu ya. Nah, cuman gini. Pertama, ibu harus memahami dulu artinya. Itu yang utama. Baru ibu bisa menentukan ini sebagai fa'il kah, sebagai maf'ulun bih kah, sebagai mubtada kah. Ya, gitu. Kalau di sini contoh, hifzul Qur'ani khairun, berarti sebagai apa? Ada. Hifzu di sini sebagai apa? Mubtada. Ada. Sebagai mubtada. Berarti Mubtada. membuat masdar awalnya misalkan Khobar. an yahfazu Yahfazu. al-Qur'ana khairun. Khairun. An yahfazunya di sini berada di awal dan Iya. tidak ada fiil sebelumnya. Tidak ada fiil dan maf'ulun bih sebelumnya, berarti dia sebagai mubtada. Gitu ya. Nah, sekarang contoh misalkan kalau sebagai naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il itu syaratnya apa? Fiilnya harus pasif. Ya. Misalkan kutiba asyam. Kutiba diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam ya. Kutiba siyamu, berarti asyamu di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il karena bentuk fiil kutiba itu pasif. Nah, sekarang kalau kita ubah masdar muawwal, kutibanya tulis dulu. Kutiba an nasuma misalkan. Diwajibkan bagi kami untuk berpuasa. Nah, maka kata an nasuma itu kan masdar muawwal. Ada annya. Nah, berupa an dan fiil. Iya. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai Nah, sebagai naibul fa'il dari kutiba. Diwajibkan kita untuk puasa. Berarti yang diwajibkan apa? Puasa. Kutiba siyamu. Gitu ya. Nah, jadi pertama ya, ibu mungkin akan mudah menemukan masdar muawwal dengan ciri apa tadi? Pertama, ada an dan fiil. Ya, yang kedua bentuknya apa? Anna, isimnya dan khobarnya. Oke. Itu gampang insya Allah menemukannya. Nah, sekilas bisa ketahuan. Oh, ini ada an dan fiil berarti masdar muawwal. Oh, ini ada anna dan isimnya dan khobarnya berarti masdar muawwal. Kedudukannya yang kedudukannya itulah yang harus kita mengerti artinya dulu minimal. Nah, mengerti artinya. Ya, mengerti artinya itu baru kita tahu Perjuangan. bisa mengetahui kedudukannya. Kedudukannya. Ya. Nah, yang ketiga mengubah bentuk dari masdar muawwal dari masdar sharih. Sorry. Ini yang PR. PR banget. Nah, ini PR. Ini yang PR. Kenapa? Karena kita harus hafal bentuk masdar. Ya. Kita harus hafal bentuk masdar.
Ya, harus belajar sorof. Ih, orang Atau tasrif. Ya. Nah, sementara ini ya tebak-tebak buah manggis dulu aja. Masdarnya tebak-tebak aja ya. Masdarnya tebak-tebakan dulu aja. Ustaz Ya. ini dikirim aja Ustaz biar baca. Ya, nanti saya kirim ya. Oke. Soalnya nih loadingnya lama. Oh, bingung ya, ya Allah. Ya, jadi untuk mendeteksinya mudah. Ada an dan fiil pasti masdar Deteksinya ada. muawwal. Dan sama Ada anna dan isim dan khabarnya masdar muawwal. Nah, menentukan Setelah annya, kedudukannya itu. setelah annya mudhari pasti kan. Enggak, kebanyakan fiil mudhari. Bisa juga bentuk fiil madhi. Coba contoh yang fi'il madi Ustaz. Fiil madhi, oke. Tinggal diubah aja. Tagib fiil mudhari. Fiil madhinya apa? Hah? Gibta, anta gibta. Gipta, Ya. an gipta. An gibta. Ya, misalkan yahfaz an hafizah. An hafizah. Ya. An yahfazah bentuk fiilnya apa? An hafizah itu fiil madhinya. Oh iya, iya. Nah, gitu. Ya. Yahfaz jadi hafizah. Hafizah. Oh, iya. Oh, jadi nggak harus mudhari ya. Tagiba, tagiba. Jadi bisa fiil madhi, bisa fiil mudhari. Tapi Mudhari. memang banyaknya. Nadi. Contoh setelah an itu kebanyakan dari. fiil mudhari. Karena an termasuk amil apa? Amil nasab. Menasobkan apa? Fiil mudhari. Mudhari. Karena fiil madhi mabni. Ya. Oh iya benar. Makanya Makan. banyaknya setelah an itu fiil mudhari. Ya. Baik, kita latihan lagi ya. Ya Ustaz. Ntar dibaca-baca. Kalau udah buka puasa. Buka puasa. Buka puasa malah. Buka puasa terus tarawih terus tidur. Oke. Kan rencana Ustaz, rencana. Udah dapat pahala, Bu? Iya. Kalau berbuat kebaikan itu sudah dapat pahala meskipun nggak jadi. Tapi kalau berencana niat untuk berbuat jahat, berbuat dosa, itu nggak akan ditulis dosa kalau nggak jadi. Gitu. Uhibbu an tusolli fil masjid. Masdar awalnya mana? Antusolli. Antusolliya. Oke. Coba artikan. Aku menyukai. Saya senang, saya menyukai kamu sholat di masjid. Ya. Berarti yang harus diubah ke masdar apanya? Sholli. Sholli itu masdarnya apa? Iya, atau lebih banyak digunakan pakai isim masdar sholat. Sholataka. Kenapa Kak? Karena tusollia fa'ilnya anta. Ya. Sholataka fil masjidi. Oke. Ya, uhibbu sholataka fil masjid. Saya senang kamu sholatnya di masjid. Nah, sekarang kedudukannya, Bu. Kedudukannya dia Kamu sholat Sebagai apa?
Oh, sebagai Jiat, jiat. maulun bi bukan? Nah, maf'ulun bi. Karena uhibu itu sudah terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Tinggal maf'ulun bihnya. Ya, makanya pas masdar sorihnya sholata tuh. Rafa apa nasab? Rafa apa nasab, Bu? Nasab. Nasab. Makanya pakai fathah. Sebagai maf'ulun Bi. sebagai maf'ulun bi. Ya. Dek, habis dimakan. Bisa ke onti di atas triknya ya. Di atas trik. Ustadznya mental. Iya, kepental, Bu, tadi. Tiba-tiba hilang. Oke, kita lanjut. Ya. Akrohu itu saya benci. Akro. Akrohu. Saya benci. Ya. Akrohu. Ana akrohu. Makruh. Oh, makruh. Ana akrohu saya benci. Seorang muslim itu. Ya'si itu bermaksiat. Ya'si. Ya'si artinya bermaksiat. Nah, nanti masdarnya bisa pakai kata maksiat. Berarti kalau diubah ke bentuk masdar, Maksiat. maksiatal muslim. Saya benci. Maksiat. Ya, maksiatal muslim. Lebih. Maksiatnya seorang muslim. Ya. Kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bih juga karena kata akrahu itu fi'il dan fa'il. Tinggal maf'ulun bihnya. Ya. Oke. Di sini masdar muawalnya berupa apa? Ana dan isimnya dan dan khobarnya. Oh, khobar. Ana dan Khobarnya. Isim kabar. Yu'zi artinya menyakiti. Menyakiti. Dia menyakiti orang muslim. Yuzlam itu pasif, dizolimi. Ahlu Gaza penduduk Gaza. Yu'zil muslimin membuat sakit orang-orang muslim. Apa yang membuat sakit orang-orang muslim? Dizalimin. Ahlu Gaza. Yuzlamu ahlul Gaza. Oke, berarti kedudukannya sebagai apa? Masdar muawalnya dulu, mana dulu masdar muawalnya? An yuzlama. Berupa apa? Berupa Muslim. An dan fi'il. Bentuknya an dan fi'il. Sekarang kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai muslimina. Coba artikan.
Tadi Membuat sedih. Menyakitkan, menyakiti. Orang muslim. Jika yang dizolimi, apabila menzalimi dizalimin Nah, ahlu gozah yang memiliki gozah. Apa? ya. Yang menzolimi Atau jangan menzalimi dah. Zalimi terlalu ini nanti susah diubahnya. Yajua. Yajua. Kebaikan. Yajua itu lapar. Oh, lapar. Jadi yu'dzil muslimin an yajua ahlu Gaza. wajib Laparnya orang penduduk Gaza itu menyakiti orang-orang muslim. orang muslim. Nah, berarti kedudukannya sebagai apa? Makmulin Aku ini ya? Masa maf'ulun bih? Ini bukan. Oh. Nah, keterangan apa sih? Nah, apa sih? Kobar. Enggak, yu'dzi itu fi'il. Apa ya? Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Oh ya, yang An yajua, berarti an yajua kedudukannya sebagai fa'il. fa'il. Al muslimin itu maf'ulun bihnya. Oh, maksud iya maksud. Ya. Nah, itu Tadi kan kita sampaikan kalau masdar muawwal itu berupa fa'il, otomatis harus ada sebelumnya fi'il dan maf'ulun. oh iya. Oh, iya, lupa. Ya. Di sini yu'dzi al muslimin fi'il dan maf'ulun bih. Berarti an yaju'anya sebagai fa'il. Ya. Masdar sorry dari yaju'. Yaju itu apa Ustadz? Da'a yaju'u wa at'amahun min Ja. wa at'amahum min Minju. ja'a yaju'u ju'an. Juan. Ju'an berarti ju'u ahli Gaza. Gaza. Oh iya. Ya. Ju'u tuh rofa karena sebagai fa'il. Ya. Jadi laparnya penduduk Gaza itu membuat sakit orang-orang muslim. Ya. Orang-orang sakit. Lillahirabbil alamin. Ini pertemuan pertama tentang masdar awal. Nanti insya Allah kita ulang lagi. Ya. Dalam bentuk ini kan contoh memang masdar awal mungkin apa ya jarang dibahas ya. Sehingga mungkin ibu-ibu ada yang baru dengar, ada yang pernah dengar tapi belum paham gitu. Nah, jadi hal yang ini mungkin yang jarang dibahas ya, masdar muawwal. Nah, begitupun nanti ibu-ibu yang tidak hadir pada hari ini nanti bisa dibahas ataupun bisa didengarkan recording ini direkamkan Bu ya? Direkam Ustaz. Ya, yang ini kirim ya Ustaz. Ya, nanti bisa Kenapa? Yang ini kirim. Oh ya, nanti saya ini kan masdar muawwal. Hujan gede di sini. Di mana, Bu? Di Ciomas. Di sini mah udah reda alhamdulillah. Tadi pas zuhur hujan gede. Baik, nanti saya kirim ya. Baik, ibu-ibu jamaah yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini.